Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin, nyampe juga. Ya, sebelum kita belajar mapel pengukuran jangka sorong, terlebih dahulu kita baca doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Kabar baik? Masih semangat? Masih semangat enggak? Oke, masih semangat. Ya, sebelum kita belajar dahulu, kita absen dulu ya. Oke. Abdul Aziz. Abdul Malik. Masuk. Izin. Adi Furwansyah. Enggak ada. Izin. Afwan Maliki. Ahmad Dimyati. Ahmad Sulaiman. Andika Utama. Izin. Andini Dewi Lestari. Izin, Pak. Izin. Sakit. Mudah-mudahan Andini Dewi Lestari ini penyakitnya mudah-mudahan supaya sembuh kembali, ya kan? Terus bisa beraktivitas kembali dalam sekolah sekali lagi, ya. Dedi Supriyadi. Diki Afrian. Nggak masuk. Kenapa? Nggak tahu. Erlingga Mustafirin. Nggak ada. M. Ahyana Mukhlisim. Izin. M. Fahrudin. M. Ubay Firdaus. M. Wahyu Saputra. Izin. Maulana Agustina Putra. Muhammad Bahareja. Muhammad Bayu. Nggak ada. Ihwan Nawawi. Nggak ada. Maulana Agustina Putra. Nggak ada. Muhammad Mubarok. Muhammad Rizky Aldiansyah. Muhammad Syaifullah. Muhammad Suraya.
Rapi, nggak ada. Romita, nggak ada. Rusli, Salim Hamdani, Wildan Firdaus, Rizky Aditya, nggak ada. Ahmad Mubarok, nggak ada. Sebelum kita ke materi, ya, Bapak pengen tahu kabar dari siswa. Tadi ada informasi yaitu ada salah satu siswa yang tadi terjadi kemarin ada kena musibah, ya kan. Mudah-mudahan teman-teman bisa ya mendoakan supaya orang tuanya bisa sembuh kembali, ya. Bapak minta doanya supaya ya kan atas nama Fahrudin nih, atas nama Fahrudin, ya kan, mudah-mudahan orang tuanya bisa sembuh kembali, ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Makasih buat semuanya, buat kesembuhan orang tuanya M. Fahrudin supaya sembuh kembali. Terus sebelum kita ke materi, kita menyanyikan Indonesia Raya dulu, ya. Biar kita tetap semangat, jadi nggak asal ngeluh, ya kan, tetap semangat, ya kan. Tetap semangat, harus semangat pokoknya. Berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ya, silakan duduk kembali. SMK
SMK. SMK Permata. Luar biasa. Tetap semangat. Sekali lagi, SMK. Bisa. SMK. Bisa. SMK Permata. Luar biasa. Mantap pokoknya ini. Terus Bapak jelaskan di sini yaitu ada materi ya kan. Cara pengukuran kaliper. Nih. Nah. Di sini ada materi. Nah, ini materi. Ini materi. Jenis jangka sorong vernier caliper. Nah, di sini ada jangka sorongnya ada 3 macam. Ya. Jangka sorong manual vernier caliper. Tuh. Jangka sorong manual disebut juga jangka sorong nonius karena memiliki skala nonius. Terus jangka sorong yang analog dial caliper. Pada umumnya jangka sorong itu karakteristiknya mirip dengan jangka sorong manual. Nah, ada perbedaan manual sama analog. Nah, terus jangka sorong digital caliper, ya kan? Itu jangka sorongnya ada angkanya, nih angka. Nah, ini angka kalau jangka sorong digital itu ada angkanya langsung timbul angkanya. Berapa ukurannya pasti timbul. Berapa mili dan berapa inci. Ya. Terus jangka sorong analog. Nah, analog ini. Analog nih. Itu menggunakan jarum. Jarum jam. Nih, jarum jam. Jarum jam, ya. Ini jarum jam. Analog. Nih, analog. Nah, yang ini yang manual. Yang manual. Yang manual itu hanya angka. Angka. Jadi inci sama mili beda. Inci sama mili beda. Kenapa beda? Inci itu adanya pengukurannya. Nah, lihatin. Nah, ini kita lihat gambar yang ke-5. Pengukuran luar benda. Ya, pengukuran luar benda nih. Pengukuran luar benda. Sama nomor 6-nya pengukuran dalam benda. Terus nomor 7-nya pengukuran bertingkat. Tuh, bertingkat. Lihatin. Ya. Bertingkat nih. Sama gambar ke-8 itu pengukuran kedalaman. Ya. Nah, di sini bagian-bagian jangka sorong vernier caliper. Bagian-bagian jangka sorong vernier caliper. Nih.
Rahang luar adalah bagian yang digunakan untuk mengukur bagian luar benda seperti diameter luar tabung, ketebalan benda, panjang benda, dan sebagainya. Rahang yang kedua, rahang dalam jangka sorong digunakan untuk mengukur bagian dalam benda seperti diameter dalam cincin, diameter dalam pipa, dan sebagainya. 3. Pemeriksaan ke dalam adalah bagian jangka sorong yang digunakan untuk mengukur dalam suatu lubang seperti mengukur kedalaman gelas ukur. Nah, terus skala utama kanimeter memberikan nilai pengukuran dalam bentuk on atau dalam bentuk sentimeter. Nah, 5 skala utama inci. Awas. 5 skala utama inci memberikan nilai pengukuran dalam satuan inci. 6 skala nonius sentimeter memberikan pengukuran fraksi dalam bentuk satuan milimeter. Kenapa disebutnya mm? Nih, awas nih, singkatannya mm itu milimeter. Milimeter. Ya. Mm itu sebutnya singkatannya milimeter, ya kan? Skala nonius inci memberikan pengukuran fraksi yang dinilai dalam bentuk satuan inci. Awas ya. Awas nih, biar enggak salah fokus. Inci sama milimeter beda. Terus, alat penahan adalah bagian yang digunakan untuk menahan pergeseran. Ya. Pergeseran nih. Lanjut. Nah, kita hitung nih. Prinsip pengukuran jangka sorong. Liatin. Ayo, liatin. Prinsip pengukuran jangka sorong. Nah, di sini prinsipnya jangka sorong itu, ya kan, nih prinsipnya nih. Liatin. Jangka sorong terdiri atas dua bagian utama. Bagian utama. Ada inci, ada mili. Ya. Ada inci, ada mili. Terus tetap terdapat skala utama, sedangkan pada rahang geser terdapat skala nonius, ya kan? 10 skala utama memiliki panjang 1 cm. 1 cm. Sedangkan 10 skala nonius memiliki panjang 0,9 cm. Nah, selisih satu skala nonius dengan satu skala utama adalah 0,1 cm, ya kan? Min 0,09 cm sama dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Selisih tersebut merupakan skala terkecil NST dari jangka sorong, yakni
0,1 mm atau 0,1 cm. Sehingga rumus hitung jangka sorong adalah HP sama dengan SU tambah HP sama dengan SU plus ya SN kali 0,1. Nah, di sini ada keterangan sebelum melakukan pengukuran dengan jangka sorong. Nih, keterangannya. Sebelum melakukan pengukuran dengan jangka sorong, HP itu hasil pengukuran. Hasil, HP-nya hasil pengukuran. SN itu yaitu adalah skala Nonius. Oke. Sebelum kamu melakukan pengukuran, nih pengukuran ya, pengukuran melakukan jangka sorong, ya kan pengukurannya. Kita harus digariskan ke 0 dulu, ya, digariskan ke 0 dulu. Jangan kamu, contoh gini ya, contoh. Di sini ada, bentar ya. Contoh ya. Nah, contoh. Ini gulanya, mohon maaf. Contoh. Ini di angka 0, ini 0, ini 0, ya kan, ini 0. Ini harus di angka 0 dulu. Tidak boleh di angka 1. Kenapa nggak boleh di angka 1? Entarnya hitung-hitungannya ngacak sini semua. Kalau ininya dari 0, ya kan, harus kalibrasi dulu di 0. Ya, lihat dulu makanya. Makanya kalibrasi dulu 0 dulu, kalau harus di 0 dulu di sininya. Kalau misalkan di sininya, di sini 0 di bawah nih, ya kan? Ini 0. Terus di sininya angka 1. Ntar kesononya nggak bakal yang ada hitungannya besar. Bukan kecil. Ntarnya nggak sinkron. Gitu. Ya. Paham? Oke, lanjut. Nah, kamu harus teliti. Di sini tuh harus ketelitian itu penting. Karena kenapa? Jangka sorong itu kecil. Orangnya mah kecil, bendanya mah jangka sorong itu. Cuman kita harus teliti. Teliti dulu nih. Teliti, ya kan? Apakah ini benar apa enggak, ya kan? Ini yang kan 0 apa enggak, ya kan? Harus kamu harus teliti di situ. Ya. Kalau misalkan matanya rabun, ya kan? Kalau rabun nih contoh, kalau rabun nih contoh ya, kalau rabun nih, ya kan? Kalau rabun. Kalau rabun. Kalau misalkan kalau rabun misalkan ininya nggak kelihatan, otomatis yang angkanya 5 otomatis ntar angkanya 2 kalau rabun ya. Kamu harus teliti nih, ya, harus teliti. Kalau misalkan kurang kena apa namanya kelihatannya kurang jelas ataupun minus gitu kan, silakan pakai menggunakan kacamata biar teliti. Ini 0 apa 1 apa 4 ya. Itu contoh ya. Harus teliti nih. Oke. Oke, di sini tingkat kelitian jangka sorong. Coba anak-anakku sekalian, lihat mana sejajar dengan garis atas sama bawah. Ayo. Mana yang sejajar garis atas sama bawah? Garisnya. Ayo. Mana? Dengan teliti. Pokoknya dengan teliti. Coba lihat dulu. Jangan sejajar. Pokoknya yang sejajar itu dengan teliti.
Mana? Mana? Ayo. Hah? Yang ini? Apa-apa yang ini? Nah, ini sama nih. Ini sama ini nih. Ayo, mana? Teliti. Lebih teliti nih. Mana? Yang sini. Ini sejajar nih. Ini sejajar enggak? Sejajar. Ayo. Sejajar dua-duanya. Berarti hitungannya berapa? Ada dua. Oke, lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Selanjutnya, mistar geser dengan tingkat ketelitian 0,1 mm. Tingkatnya nih, ya kan? Mistar geser dengan tingkat ketelitian 0,1 mm mempunyai selisih antara X dan N sebesar 0,1 mm besarnya X sama dengan 1 mm sedangkan N dapat dicari dengan rumus N sama dengan panjang skala utama SU dibagi dengan jumlah strip pada skala Nonius atau skala Vernier. Nah, kamu lihat hitung-hitungannya dulu. Lihat materinya, lihat dulu. Ya. Lihat. Boleh dirangkum, dicatat buat hitung-hitungan, ntar buat praktek. Boleh 5 menit. Silakan. Jadi habis kita teori, ya kan, kita langsung praktek, langsung teori sama praktek. Jadi teori dulu, baru praktek. Ya kan? Kita prakteknya pengukuran piston di dalam mesin, ya, mesin yaitu sepeda motor. Boleh dicatat. Mohon maaf sebelumnya Bapak lagi kurang fit ya untuk menjelaskan tentang masalah teori, ya kan, karena Bapak lagi kurang ini suaranya. Ya, mohon maaf sebelumnya, takut ada yang kurang jelas dari bicara Bapak, materi Bapak. Mohon maaf sebelumnya karena tenggorokannya lagi nggak enak.
Udah? Hah? Lagi. Ayo. Udah? Udah semua? Hah? Udah? Ada belum? Ada belum enggak? Udah. Oke. Lanjut ya. Oke. Mister geser tingkat ketelitian 0,02 mm. 0,02 mm ya. Liatin ya kan. Ini 0,02 mm. Mister geser dengan tingkat ketelitian 0,02 berarti mempunyai selisih antara X dan N adalah 0,02 mm besarnya X sama dengan 1 mm. Lihatin gambarnya. Nah, di sini cara membacaan jangka sorong. Nih, coba baca jangka sorong nih. Pembacaan jangka sorong sangat mudah tapi memerlukan ketelitian yang sangat tinggi. Ketelitian sangat tinggi pokoknya. Cara untuk membaca jangka sorong antara lain. 1. Baca angka yang ditunjukkan nih pada skala utamanya lebih dahulu angka pada skala. 1. 2. Utama yang dibaca adalah jangka yang berada sebelum angka 0 pada skala noniusnya. 3. Baca angka pada skala nonius dengan cara carilah angka garis antara skala utama dan skala nonius yang garis berempit, kemudian baca angkanya. 4. Jumlah kedua angka tersebut dari jangka pada skala utama dan angka pada skala nonius. Oke? Oke. Bapak kasih video ya, biar paham. Oke? Bentar. Maaf ya. Lihatin videonya ya, biar kamu paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PTSM Ganesha Channel. Oke teman-teman, hari ini kita akan mengupas tuntas cara kita bentar lagi bakal pengukuran alat ukur yang disebut dengan lihatin dulu jangka sorong atau vernier caliper atau sketmat ya. Ini saya membawa dua. Yang pertama, nah ini bentuknya. Kalau kamu pengen tahu ini bentuknya, jangka sorong itu seperti ini. Ya, takutnya jangka sorong itu seperti apa? Ini seperti ini jangka sorongnya. 0,02. Nah, lihatin. Pertama kita bahas mengenai nama-nama komponennya. Ya, yang pertama ini ya. Ini disebut dengan inside jaws. Inside jaws. Dia berfungsi untuk mengukur diameter dalam. Ya, diameter dalam ya. Kemudian yang bawah ini ya.
ini disebut dengan outside jaws, digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda. Kemudian ini namanya clamp screw, untuk mengunci ya. Dan setelah mengukur itu kita kunci. Nah, kunci, jangan lupa kunci ya. Jadi pembacaannya bisa lebih tepat. Berikutnya ini ya, yang skala ini adalah vernier scale atau skala vernier. Kemudian yang ini ya, yang ini adalah main scale atau skala utama. Nah, ya, skala utama. Kemudian yang terakhir ini ya, yang ini bisa dipanjangkan, ya, dipanjangkan. Ini namanya dibar. Ya. Jadi ini untuk mengukur kedalaman suatu benda kerja. Ya, oke, langsung saja. Yang pertama kita akan menggunakan sketmat dengan ketelitian 0,05. Ini lebih mudah ya, mudah karena kalau gampangnya dia punya strip yang lebih sedikit ya dibanding dengan 0,02 ini. Ini lebih banyak ya, skala dengarnya lebih banyak, jadi agak susah, tapi tetap nanti kita bahas bagaimana cara menggunakannya. Oke, yang pertama kita akan mengukur kerja ini ya. Kita ukur diameter piston. Ukuran piston. Ini. Ya. Piston. Oke. Nah, piston. Piston. Kemudian kita kencangkan. Ya, kita kencangkan. Jangan lupa dikunci. Tuh, putar kuncinya. Kita kencangkan. Ya sampai kita lepas, kita baca. Nah. Ya. Di sini bisa teman-teman lihat. Ya, sebelah sini. Saya bawa panel dulu. Oke, ini ya. Nah, ini sebelah sini bisa teman-teman lihat. Ini menunjukkan ya, angka di depan 0. Ya, mohon maaf ya, agak kurang jelas. Jelas. Angka di depan 0. Tuh, 60. Ya, 60. Kemudian ini 61. Ya. 62. 63, 64. Akan tetapi stripnya ini belum sampai 64. Berarti ukurannya ini ya, 63 ya, milimeter, lebihnya nanti kita cari ya. Kita tulis dulu sebelah sini. Ini saya hasilkan dulu. Ini ya. Yang pertama kita tulis dulu hasilnya tadi ini ya, 63 koma. Nah, berapa angka di belakang koma? Nanti kita cari ya, kita cari strip yang paling sejajar antara skala vernier dengan main scale atau skala utama. Nah, di sini kita lihat yang paling sejajar ya, ada di angka 9. Coba saya teruskan lagi ya. Latin. Lagi. Nah, kayak ini. Di angka 9 lebih 1. Ya. Nah, ini langsung saja kita baca 95. Stripnya ini adalah 0,05. Nah, jadi kita baca 95. Kalau saja kita tulis di angka di belakang koma ini tadi ya, 95 mm. Jadi diameter piston ini ya kita gunakan dengan alat ukur sketmat ini ya, hasilnya adalah 63,95. Ya, kita bisa lagi 63 dari sini ya, 63 karena ini belum sampai 64 ya. Oke, tekan dulu ini ya.
Yang dulu ini kurang Lihatin. Kita lihat garis lurus nolnya di mana. jelas ya ini ya. Hmm. Ini 64 kurang. Tapi kita tulis 63. Langsung ke sini. Kita cari rumus jajar. Rumus jajar adalah di angka 9 lebih 1 strip. Nah ini. Nah ini ya. Nah, ini yang sejajar ini. Nah, berarti 63,95. Nah ini ya 95 ini ya. Nah, oke. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan skema dengan tingkat ketelitian 0,02. Tuh. Nah, ini. Ya, bisa 0,02 mili tadi ya kan, yang Bapak jelaskan. Oke. Kita akan coba, kalau tadi sudah diameter luar, ya, kita akan mencoba menggunakan ini, ya. Ini namanya inside jaws, ya. Inside jaws ini digunakan untuk mengukur diameter dalam dari benda. Nah, kita coba mengukur cinder block ini, ya. Kita siapkan dulu. Kita harus lebih jelas. Kita masukkan seperti ini. Nah, perhatikan ya. Ya, nanti ukurannya. Kita geser side mentok, kita geser sampai kita tahu tengahnya. Setelah yakin tengahnya ini, ya kita kencangkan. Nah, kemudian kita baca. Nah, langsung Ya. baca berapa? Skema yang awal tadi yang 5 ini sama persis cara membacanya. Nah, kita lihat angka 0. Di depan angka 0 itu kita lihat angka 50. Ya, 50. Kita tulis 50 sini. Ini yang tulis dulu ya, bisa singkirkan. Kita tulis dulu 50. Nah, komanya ini 50 lebih ya. Nah, 50 lebih. Kita cari yang boleh jajar. Nah, ini membutuhkan penelitian karena strip di skala Federer ini lebih banyak. Nah, jadi kita butuh penelitian yang lebih. Nah, di sini saya melihat yang paling jajar adalah 3 lebih 4. Nah ini perhatikan. Nah, perhatikan. Ya fokus dulu. Nah ini 3 lebih 4 ini paling jajar. Nah ini ya. Tuh, lihatin jajar kan? Ya. Ya kan? 3 lebih Itu 4. kamu. Nah, kamu cari. Adalah seperti ini. Ya. Karena ini 4, ya. Ini dibaca Lihatin. 3, 8. 8 dari mana? Ini 4 dikali 2 ini. Ya, kecepatan ini. Ya. Jadi komanya adalah 50. Ini ya. Nah, itu. Koma 38. Ini. Nah, 4 ini dikali 2. Oke, kita tulis. Ya. 38 milimeter. Nah, jadi diameter silinder blok ini itu blok seher ya, adalah blok piston itu maksudnya 60 ya, 50 ya, 50,38. Ini agak buruk ini. Sini tadi. Kurang fokus. nah, lihatin ya. Jadi yang saya ini. Di 50,38. Semisal ya, ini semisalnya. Semisal yang sejajar itu di angka 3 lebih 2.
Ya, ini Di angka 3/2. maaf nih kameranya agak buruk. Nah ini misalkan dan jajar di 3/2. Berarti komanya adalah 34 karena 2 strip dikali 2. Nah ini. Jadi setiap strip ini yang kelebihan strip yang sejajar itu dikali 2. Maka kita dapatkan 2 angka di belakang koma dan harus genap untuk 0,02 ini. Oke, itu ya. Jadi kita sudah menggunakan outside jaws, ya, outside jaws ini. Kita sudah menggunakan inside jaws. Kita terakhir akan menggunakan D-bar. Nah, ini untuk kedalaman. Ya. Caranya seperti ini. Nah, Latin. Jadi saya bawa kamasrin ya. Kita gunakan seperti ini. Kedalaman. Perhatikan. Ya. Nah, ini perhatikan. Ini baru di sini di paling hijau kita tempelkan sampai mentok. Nah ini ya. Nah, ini sampai mentok. Oke. Setelah mentok kita kunci dan tidak geser. Nah, dan kita baca. Ya. Cara bacanya sangat mudah seperti tadi ya. Yang penting adalah mata kita harus teliti. Karena di sini kita menggunakan teliti kan Bapak bisa bilang kan harus teliti, ya kan. Kalau matanya minus berarti harus pakai kacamata. Itu. 6 ya. Ini 5 mili, ini 6. Nah, komanya kita cari yang paling sejajar. Nah, di sini kita lihat yang paling sejajar adalah 6 lebih 4 strip. Artinya tebal kampas tadi yang kita dapat tadi ini, ya seperti tadi, ya tebalnya adalah 6,60 ya 6. Nah, ini ya. Ternyata ini yang sejajar 6 lebih 3 strip. Kita baca 6 mm, 66 mm. Ya, karena 3 ini dikali 2. Ya. Jadi seperti itu caranya. Sangat mudah. Ya. Tapi walaupun mudah tetap harus banyak latihan karena di sini membutuhkan tingkat ketegaran yang lebih tinggi dibanding dengan yang ini. Kalau ini kan 0,5, ini lebih mudah. Sedangkan yang ini 0,02 ini itu tekan karena di skala vanillanya ini lebih banyak stripnya. Oke, saya kira itu saja ya dari saya mengenai skirman ya. Yang belum jelas bisa kalian tanyakan di kolom. Oke. Sampai sini paham kan? Nah, kasih materi, terus udah materi, Bapak kasih videonya, ya. Kasih video, ya kan. Bentar lagi kita langsung praktek ke lab, ya kan. Langsung praktek ke lab pengukuran blok piston sama pistonnya. Ya. Masih semangat? Masih semangat enggak? Loyo amat perasaan. Oke. Ya. Yuk. Kita langsung ke praktek. Kita langsung pengukuran jangka sorong. Ya. Mau buka bloknya, ya kan? Buka blok, kamu buka semua pala silindernya,
terus kan gitu. Terus itu dalam blok silinder itu ada banyak komponen-komponen, ya kan? Di dalam mesin itu banyak komponen. Contoh, piston, kedua ring piston, ya kan? Ketiga, kansap, yang ketiga, keempat, katup pisau katup buang, yang kelima, rocker arm. Nah, gini ya, biar kamu nggak paham nih, biar nggak salah ini ya, fokus nih, ya kan? Katup hisap, katup buang itu sebutannya kalau umumnya itu klep. Klep. Bahasa umum bengkelnya itu klep, ya kan? Klep, ya. Tapi kalau rocker Arab itu bahasa bengkel umumnya itu pelatuk, ya kan? Nah, satu lagi, piston. Bengkel bahasa umumnya adalah seher, ya. Terus ada satu lagi, kansap. Bahasa umumnya itu adalah nokon as, ya. Oke, ya. Yuk kita praktek berkelompok, ya kan? Satu kelompok 4 orang, nggak boleh melebihi, ya kan? Kita praktek satu-satu, ya kan? Biar memahami dasar-dasar pengukuran jangka sorong, ketebalan, ketebalan, kedalaman sama diameternya. Oke? Ayo kita bareng-bareng ke lab TBSM. Nah, disinilah kita praktek di laboratorium TBSM SMK Permata Kemiri. Nih, tetap semangat. Mati perasaan. Tadi ada yang melentuk. Oke, sini ada 4 mesin, ya kan? Mesin ya. Mesin pertama, mesin kedua, mesin ketiga, mesin keempat, ya kan? Kamu bongkar, ya kan? Kepala silindernya sama blok sehernya, ya. Silinder sama blok sehernya, ya kan? Udah Bapak praktekin kan dari awal juga sampai sekarang juga, makanya sekarang kamu praktekin, kamu kegiatan, kamu buka, kamu ukur berapa piston itu, ya kan ukurannya. Karena kenapa? Ini mah sesuai fakta dan wujudnya, ya kan? Sesuai fakta dan wujudnya. Jadi supaya kamu tahu. Soalnya gini, semua mesin motor itu beda-beda ukuran. Ukuran beda-beda. Ada yang oversize 50, ada yang oversize 100, ada yang oversize 150, ada oversize standar. Nah, makanya kamu biar paham, ya kan? Biar paham nih di dalam pengukuran jangka sorong, biar paham dulu, ya kan? Satu kelompok itu beda-beda. Beda-beda pokoknya. Satu ini contoh satu mesin, satu mesin nih. Ini jangka pengukurannya beda. Terus pengukurannya ini sama yang kedua kelompoknya beda. Jadi nggak ada yang sama. Ya. Nggak ada yang sama, pokoknya beda. Ini ukurnya berapa, ini ukuran berapa, dan ini ukuran berapa, dan ukuran berapa. Gitu. Oke, paham? Tapi ada pertanyaan dari materi yang Bapak jelaskan di kelas? Sudah. Jelas. Paling habis selesai pengukuran, Bapak pengen mau nanya
kamu, ya kan? Nanyanya berapa jumlah ukurannya, kecuali beda-beda ukurannya, gitu. Oke, ya. Di sini mesin motor Karisma cc 125, ya. Di sini mesin Supra ataupun Grand, ya kan? Grand nih, ini Grand. Di sini Supra X, terus di sini mesinnya Supra Pit atau Supra X, kalau salah yang sama. Ini Supra Pit, mohon maaf ya, Supra Pit, ini Supra X. Tuh. Yuk, silakan buka. Kamu buka terlebih dahulu bloknya, baru kamu ngukur. Jangan lupa pas pemasangan pistonnya itu harus sejajar ya. Terus lihat magnetnya, magnet itu ada huruf T. Pintunya
Kamu hitung dulu menggunakan buku ya. Kamu hitung di situ. Bukunya ada. Berapa ukurannya, pistonnya berapa. Kalau udah tahu pengukurannya, kalau udah dihitung, pasang kembali, ntar satu-satu prakteknya. Gak usah terburu-buru ya, karena ini mesin soalnya. Terus kamu hitung. Terus jangan lupa, itu kan ada magnet yang namanya T. Nah, di sini ada T, top mati titik di atas. Di sini pernah top mati titik di atas, ada di atas. Pistonnya udah ada di atas. Tuh. Dan ini udah selesai. Udah Pak, udah Selesai. Geser dan ini dan. Ini terus. Ya, bentar. Kembalikan lagi toolnya ya. Udah selesai dan? Udah Pak, udah selesai. Lanjut. Beda orang tuh beda ukuran. Iya. Itu ada majun, ntar pakai majunnya ya. Majun buat apa? Buat lap tangan apa ya.
pakai aja. Takut kotor pakai majun. Sini, sini aja. Ya, lanjut. Tadi. Guys. Waduh. Kamu? Dia. Dia dulu. Dia dulu. Udah, lanjut. Nah, yang sudah jangan lupa hitung. Hitung. Tapi yang udah tadi kurang tahu kan hitung dulu. Biar paham. Hitung kan iya. Hitung. Gitu. Silakan hitung. Silakan hitung. Kamu hitung. Jangan udah Pak, udah selesai Pak, jangan. Hitung dulu. Kamu sebenarnya hitung gitu, berapa? Ayo. Ya. Ya, terus. Ini tarik ke depan, Pak. Udah hitung? Ya. Semua? Benar. Salah, benar. Benar ya. Aduh. Lihatin dulu. Nah, rantai keteng nih, rantai keteng nih, rantai keteng ya. Ini rantai keteng, ini gigi sentrik. Nih, biar kamu paham. Ini rantai keteng nih. Rantainya kecil, tapi di dalam mesin mah agak kuat. Nah, gitu. Santai aja. Soalnya ini mesin. Kalau pemasangan topnya miring aja ataupun selisih 2 mili atau 3 mili pasti bentur, kena piston, kena kelep. Kamu buka ya kan, terus kamu ukur, kamu hitung di situ, hitung dulu ya kan, di buku ya kan, udah baru pasang lagi. Gitu. Beda orang, beda ukuran. Pokoknya beda orang, beda ukuran.
Lanjut. Lanjut. Hitung dulu ukurannya. Nah, itu. Kita kalau udah selesai, kita kembali lagi ke ruangan kelas. Nah, ini yang dinamakan katup hisap katup buang. Katup hisapnya ini atas, katup buangnya bawah. Nah, dia diameternya kecil. Katup buang diameter besarnya katup hisap. Tuh, ini kansap nokon as. Nah, ini rokar arem ini seperti ini, rokar arem nih. Nih, rokar arem nih. Nih, rokar arem nih. Nih. Ya. Nih, rokar arem nih. Nah, biar paham. Terus lagi ya, piston. Nah, piston. Ya, udah pasang. Pistonnya udah pasang. Udah, oke. Lanjut. Kalau Riut hitung, silakan cuci, ya kan. Ayo lanjut. Satu lagi, lanjut. Satu lagi. Ayo, buruan satu lagi, lanjut.
Yuk, lanjut satu lagi. Ayo. Lagi. Habis ini habis try kan udah try nih ya kan, kita langsung ke ruangan kelas.